Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bil amali bi ta'atihi tatimul hayat wa tabi'ul khairat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Narju biha an-najata wal fawza bil jannah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qad aflahal mu'minuna allazina hum fi shalatihim khashi'un wallazina hum 'an lahwi mu'ridun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu al-'abdu yawmal qiyamati min 'amalihi as-salah. Idza salaha salaha sayyidu 'amalihi wa idza fasadat fasada sayyidu 'amalihi. Qala subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama yang kami hormati pengurus Majelis Taklim Nurul Islam Al-Kinana, juga yang kami hormati para asatidz wal muallimat, para ibu-ibu, para sepuh, para orang tua yang tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, dan nikmat anugerah lainnya yang sudah kita nikmati, sehingga kita dengan rasa syukur kita kepada Allah, kita gunakan nikmat tersebut pada jalan yang diridainya, termasuk di dalamnya kita mengisi, menghadiri pengajian ini atau talab ilmu. Mudah-mudahan sebagai tanda syukur kita isi dengan pengajian, menghadiri pengajian ini senantiasa mendapatkan ganjaran dan limpahan karunia Allah Subhanahu wa taala, dan bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk anak cucu kita dan generasi kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda alam yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jangan pernah bosan untuk tetap terus memperbaiki cara ibadah kita, terlebih ibadah itu adalah ibadah sholat. Masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu dan banyak kita perbaiki dalam tata cara sholat kita. Apakah sudah memenuhi syarat dan rukunnya? Bagaimana cara melaksanakan rukunnya? Bagaimana cara melaksanakan sunnah-sunnahnya? Baik itu sunnah hayat atau sunnah abadnya bagaimana? Nah, ini ada di sini.
Insya Allah akan terus kita bahas di sini terkait dengan hukum-hukum yang ada dalam sholat. Karena seperti yang disampaikan tadi dalam satu hadis Rasulullah SAW, inna awwala ma yuhasabu bil abdi yawmal qiyamati as-shalah min amalihi as-shalah. Sesungguhnya yang paling awal dihitung nanti di hari kiamat, ya, akan dihitung nanti di hari kiamat. Kalau belum dihitung di bumi, orang yang sudah meninggal duluan, ini belum dihitung amalnya, belum sampai pada alam hitungan atau disebut dengan alam mizan. Alam mizan. Alam mizan itu alam hitungan atau alam hisab, alam hitungan. Nanti hitungan itu nanti akan ditimbang. Banyakkan mana antara amal baik dan amal buruk. Dan pada saat ini orang yang sudah meninggal duluan, baik itu orang tua kita, siapa saja saudara kita, belum sampai pada masuk pada alam hitungan, alam hisab. Mereka semua masih sedang bagi yang menikmati atau yang amalnya bagus, sekarang ini seperti tidurnya pengantin baru. Ya Bu, nggak kerasa Bu. Menunggunya kiamat itu bagi orang yang amalnya bagus, amalnya soleh, baik, orang yang selamat, orang yang meninggalnya sudah duluan dari kata ini, semua sama-sama mereka itu menunggu datangnya kiamat untuk menentukan kepastian ditempatkan di mana saya ini. Kan alam itu banyaknya. Yang sudah kita alami alam apa saja? Alam roh, alam ya alam roh ya, alam roh sudah ada sebelumnya. Alam roh yang pertama ada alam rahim, ya. Yang sudah kita alami adalah alam rahim yang ada di perut emak kita, itu alam rahim. Ngalami semua kan? Ada yang alam rahim, alam kita selama 9 bulan alam rahim. Ketika di alam rahim atau sebelum alam rahim, di alam roh itu manusia itu ditanya, alat rabbikum kaqulu bala syahid. Nah, tanya semuanya, semua manusia yang jenisnya manusia semua ditanya, kecuali yang hewan. Tanya oleh Allah. Alat rabbikum qalu bala syahid, itu adalah Al-Qur'an. Apakah aku ini sebagai Tuhanmu? Alas kubirakum, bukankah aku ini sebagai Tuhanmu? Alas kubirakum qalu bala syahidna. Semua manusia pada hakikatnya dia pada alam rahim, di alam azali, zaman azali itu, dalam ruh itu ditanya semuanya, apakah aku ini sebagai Tuhanmu? Alas kubirakum qalu, mereka semua mengatakan bala, betul, iya, syahidna, saya menyaksikannya, kau sebagai Tuhan. Allah diakui sebagai Tuhan. Ketika turun di dunianya, itu baru berubah, tergantung dari orang tuanya. Alas kubirakum qalu bala syahidna, semua mengatakan, manusia itu mengatakan bala syahidna, betul, yakin bahwa engkau adalah sebagai Tuhanku, karena sudah menyaksikan sendiri alam itu akan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dunianya, maka dipengaruhi oleh keberadaan orang tuanya. Orang tuanya Islam, insya Allah anaknya menjadi Islam. Anaknya Yahudi, orang tuanya Yahudi, anaknya menjadi Yahudi. Orang tuanya Nasrani, anaknya menjadi Nasrani. Tergantung dari keberadaan orang tuanya. Kul mauludin yuladu ala fitrah Bahawa yuhawidaniya winasiro. Setiap yang dilahirkan itu dalam keadaan suci. Sebetulnya sucinya itu dalam keadaan
Islam. Semua manusia ketika lahir itu awalnya adalah suci dalam keadaan beragama Islam tuh. Meskipun dia orang tuanya misalkan bukan Islam, ketika sudah dipengaruhi oleh pendidikan orang tuanya, baru juga dia beragama yang lain. Ketika dia meninggal, maka dia dalam keadaan suci. Jadi sih ya, apa nih terus? Apa tadi? Dan apa tadi? Salat ya itu artinya bahwa manusia itu akan ditarik apa? Selain tadi dihitung, ya belum ada perhitungan. Baru dunia alam rahim, kemudian alam dunia. Setelah dunia kita hidup, kemudian kita dimatikan. Setelah dimatikan kita dihidupkan lagi. Berapa kali hidup kita? Rahim, dunia. Ya. Nanti kita dihidupkan lagi tanpa ada kematian lagi. Nah itu harus disiapkan, mempersiapkan hidup setelah mati. Nah ini harus semua kita perbaiki sebelum datangnya kematian akan menghadapi kehidupan yang selama-lamanya. Itu ya, sholat adalah ibadah yang paling utama dan paling pertama ditanyakan di situ oleh Allah. Bagaimana sholatnya? Sesuaikah dengan aturan-aturan Rasulullah? Sesuaikah dengan aturan-aturan Al-Quran? Maka di sini kita berkewajiban untuk terus memperbaiki ibadah kita. Ketika ibadah sholat sudah rapi, baru kerjakan juga yang ibadah yang lain rapikan. Ketika sholat tidak rapi, yang ibadah yang lainnya itu menempel ibadah, ya seperti itu. Para ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara yang diperhatikan ya dalam hal hukum sholat, fardunya sudah disampaikan. Tinggal masalah wasunanuha nawani. Sunnah sholat di dalam sholat itu ada dua perkara. Pertama sunnah hayat. Sebagian daripada sunnah hayat adalah al-idhofah, yaitu menyandarkan diri. Al-idhofah ila Allah, menyandarkan diri kepada Allah. Artinya begini, usolli fardhu dhuhri arba'an rakaatin tabulat-bulatnya adaan lillahi. Lillahinya itu adalah menyandarkan diri kepada Allah. Jangan kita sholat karena yang lainnya. Allah saya sholat biar khusyuk, biar rajin, biar saya tambah makmur itu dunia, kan begitu kan. Jadi di dalam sholat itu kita sandarkan diri kita sholatnya karena Allah, bukan karena yang lain, bukan karena urusan dunia. Serahkan kepada Allah. Allah yang menilai. Ketika sudah baik, insya Allah akan memberikan sesuatu yang kita inginkan. Lillahi ta'ala. Kemudian wa ta'arudu lil istiqbal, jelas menghadap kiblatnya itu ya kita jelaskan. Kita jangan sampai ada keraguan. Ya, kita yakinkan dulu ya sesuai dengan hati kita, sesuai dengan keyakinan kita. Oh, kiblatnya sini nih. Ya udah, kita salat takbiratul ihram. Kemudian menentukan juga wa'adadur rakaati. Nah, itu termasuk kepada sunat hayat sebutnya. Ya, sunat hayat. Satu tadi al-idhofah, menyadarkan diri kepada Allah. Itu sunat hayat. Kemudian yang kedua adalah meyakinkan diri kita tuh menghadap kiblat. Wa'adadur rakaati, dan menentukan juga jumlah rakaat. Sholli fardhu zuhri arba'an rakaat. Ya Allah, aku sholat zuhur, pada zuhur 4 rakaat. Ya, itu menentukan jumlah rakaat.
Wal ada wal qada, dan menentukan juga tunai dan kodoknya. Ketika tunai adaan, ketika kodoan. Ya, kalau sholat kodok, ya sholat juga ada kodoknya. Kenapa dikatakan sholat ada kodoknya? Karena bukan sholat bukan hanya sholat wajib, tapi sholat sunnah. Ya, Nabi pernah sholat sunat ba'diyah, sholat sunnah qobliyah dilakukan sesudah asar. Kan sudah asar nggak ada sholat ba'diyah. Nah itu, maka Nabi melaksanakan sholat qobliyah asarnya sesudah asar dengan mengucapkan kodok. Itu ketika boleh. Termasuk wajib juga, yang wajib juga. Sholli fardhu zuhri, kita itu sudah sholat zuhur nih. Kita udah sholat zuhur, kemudian sholat zuhur lagi. Yang kedua, sholat zuhur keduanya adalah kodoan. Buat yang ditinggal. Iya, yang misalkan kita zaman muda nih, masih zaman seenaknya lah gitu ya. Mau zaman seenaknya bodo amat lah, mau dosa mau kagak kan gitu. Zaman muda mah gitu. Ya masih nganggap enteng terhadap kewajiban, padahal semuanya ada konsekuensinya, ada akibatnya. Ketika kita banyak meninggalkan sholat, ya, kita bertobat pada Allah, menabung pada Allah, kemudian kita laksanakan juga sholat qada zuhur, qada subuh, ya, qada asar, qada maghrib, ya, di waktu yang sudah pada waktu itu ya. Ya, sholli fardhu maghrib salasa rakaatin mutaqabilati kodoan. Itu bukan sholat yang tunai. Kalau sholat yang tunai mah sholat yang sekarang, sholat yang pada waktu sekarang dan dilakukan sekarang. Itu namanya adaan. Kalau kodoan mah bayar utang. Adanya di awal akhir. Sesudah sholat yang kita misalkan kan Johor nih, biasanya kan Johor nih sholat Johor, kita sholat Johor yang ada dulu, sholat Johor yang pada waktu hari ini dulu, kemudian kita kalau mau kodo ya sesudahnya. Itu namanya kodo. Wa adadu rakaati wal adai, dan menentukan rakaatnya, jumlah rakaatnya, wal ada, dan baik itu tunai ataupun qada. Wa lam yakun alaihi faitatun mumasilatun muadati wa nutqu bil manwi. Ya, itu termasuk kepada sunat hayat. Wa nutqu bil manwi, mengucapkan dengan sesuatu yang kita niatin, ya. Sholli diucapkannya ya, itu termasuk kepada sunat hayat. Ini mikir udah sore ini. Ya. Umum di belakang salon. Ya, ada. Wanutu bil manwi, dan mengucapkan dengan niat tersebut. Kemudian wa nazri mawdi sujudihi mutrifan razau qalilan, dan memandang, melihat, ya, mengarahkan pandangan kita, mata kita ke tempat sujud sambil menundukkan kepala kita sedikit, ya. Summa rafa'a yadayhi, kemudian kita mengangkat kedua belah tangan. Itu termasuk kepada sunnah
hayat. Tsumma rafa'a yadayhi bikashfi hazwa mankibaihi. Kemudian mengangkat kedua tangan sambil dibuka, ya, tangan dibuka, hazwa mankibaihi seukuran pundak kita, ma'a ibtidai taharrumin, serta memulainya takbiratul ihram wa ruku'in dan ruku'. Itu buat laki-laki seukuran, ya, seukuran pundak. Allahu Akbar, ya. Wa ruku'in wa rafa'a minhu, dan mengangkat dari, ya, atau bangun dari ruku', diangkat tangannya. Wa min tasyahudi awalin, atau dan dari tasyahud awal, ya. Ketika mengangkat tangan, hukum mengangkat tangan diantaranya pertama kita ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, laki-laki, ya, Allahu Akbar, perempuan Allahu Akbar. Kemudian waruku'in, ya, ketika kita mau ruku', Allahu Akbar. Itu adalah sunnah. Waraf'in minhu, dan bangun dari ruku'. Bangun dari ruku', ya, kita angkat tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian wa min tasyahudi awal. Kemudian kita mengangkat tangan juga setelah kita bangun, setelah tasyahud yang pertama. Yang ada tasyahud pertamanya sholat apa? Ya, sholat yang 3 atau 4 rakaat, ya. Sholat maghrib kan ada tasyahud awalnya tuh. Tahiyat pertama, ya, sholat maghrib. Nah, setelah bangun dari tahiyat awal, kita berdirinya itu dengan mengangkat tangan. Itu sekitar ada 4, ya, ada 4 dalam mengangkat kesunahan dalam mengangkat tangan. Wa min tasyahudi awalin wa batu yaminin ala yasarihi. Kemudian meletakkan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Jangan salah, ya, Bu, ya. Jangan begini, kebalik. Ya, jangan tangan kiri di atas tangan kanan. Jadi tangan kanan di atas tangan kiri di pas pergelangan. Kemudian posisi di bawah dada kita. Wa tabriku qadamaihi qadra shibrin fil qiyami, dan merenggangkan, ya, dua telapak kaki kita, ya, seukuran sejengkal, ya. Ketika kita berdiri, kita renggangkan kaki kita seukuran sejengkal. Ini menurut Imam Syafi'i, ukuran segini kira-kira, ukuran sejengkal. Ketika kita berdiri. Tapi perempuan sama, sejengkal. Iya, nanti ada bagian perempuan. Itu sementara untuk laki-laki. Qadra syifrin fil qiyam waqti tahu sirran, dan membaca iftitah. Baca iftitah di mutamakkinin. Baca iftitah apa? Inni wajjahtu wajhiya lillati fatara samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin wa salatu wa nusuki ala rabbil alamin la syarika lahu wa dzalika umirtu ana minal muslimin. Itu adalah doa iftitah li mutamakkinin, bagi yang mungkin artinya bagi yang kebagian baca itu, ya. Ketika kita kebagian untuk baca iftitah, doa iftitah, kita baca. Kalau nggak kebagian mah udah. Dari jemaah kita untuk baca Fatihah. Sunat baca iftitah, sunat. Ya, sunnah hayat maksudnya. Ya, betul dia.
Doa iftitah termasuk pada sunnahnya sunnah ketika kebagian waktunya kita baca. Ketika ngimam makmum nih, nggak bagian ini doa kita langsung aja baca yang lain. Baca yang lain atau baca Fatihah. Wa bitau sirran yang pertama ini ilam yata'awad au yajlis ma'a imamihi. Ya. Bagi yang mungkin ya tadi baca doa kita au yajlis atau dalam keadaan duduk imamihi wa wajah lazi pada salawat sampai seterusnya. Kemudian sumaya ta'awadza lahu bi kulli raka'atin. Disunahkan juga ini termasuk kepada sunnahnya sunnah hayat. Nah, itu membaca ta'awudz, Bu. Membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, itu dengan suara yang pelan, jangan sampai keras. Karena ini sunnahnya di sunnah sekali. Artinya dibacanya itu adalah baca pelan-pelan. Sebelum Fatihah, Ibu. Jadi kita mau baca Fatihah, kita baca ta'awudz atau baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wajib. Ya, bismillah itu termasuk kepada wajib karena bagian daripada surat Fatihah. Dan kemudian aturannya ada. Aturan cara bacanya, mana yang diwasal, mana yang enggak. Cara membaca wasal pun jangan sampai salah. Jangan sampai menempatkan wasal pada tempat yang salah. Ibu ya. Misalkan dalam dalam bacaan bismillah dengan Fatihah harus paham antara wasol dan tidak wasolnya. Jangan sampai dengan akibat diwasol atau tidak diwasol itu memisahkan antara bismillah dengan surat Fatihah. Kalau mau dipasol, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Jangan sampai begini. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Nah, kalau wasal seperti itu seolah-olah bismillah itu misah. Itu. Iya. Kalau mau diwasal, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim sampai seterusnya. Tuh, cara wasal. Jangan sampai mewasalkan bismillah dengan Fatihah. Artinya diwasalkan tapi baca bismillahnya tersendiri. Jangan sampai kayak gitu. Harus satukan. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Nah, itu diputus-putus, diwakafkan ya. Dan bahkan lebih disunahkan lagi dalam membaca Fatihah itu harus diwakaf, jangan usah diwasal. Ya. Lebih sunahnya lagi setiap ayat bacaan Fatihah itu diwakafkan, bukan diwasalkan. Kalau diwasalkan itu pasti ngarah cepat kita. Kalau diwasalkan itu pasti kita ngarah cepat. Dan pahalanya juga beda. Ya. Pahalanya juga beda. Hah? Ya itu tadi boleh diwasal tapi cara wasalnya harus bismillahnya harus disatukan dulu dengan surat Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Jangan sampai kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Salah ya. Jadi kalau gitu berarti bismillahnya dipisahkan seolah-olah bismillah itu masuk ke dalam sunnah nanti. Ya. Ilm ya tahu. Sumaya ta'awadza lahu bi kulli raka'atin. Baca ta'awuz setiap bacaan Fatihah, setiap rakaat dalam bacaan Fatihah. Ada tiap rakaatnya Bu nih baca a'udzu kalau keburu ya, kalau keburu sekiranya imamnya lebih cepat ya jangan usah dibaca gitu.
Cuma yatawazalu bi kulli raka'atin sirra wa waqfun ala rasikul ayati min al-Fatihah, dan mewakafkan setiap ujung ayat, ya, mewakafkan ujung ayat setiap ayat dari Fatihah hatta al-basmalah. Wa yukrahu al-waqfu ala an'amta alaihim, dan dimakruhkan membaca Fatihah, dalam baca Fatihah yaitu wakaf pada lafaz an'amta alaihim. Nah, itu jangan sampai wakaf di situ. Jangan berhenti di situ. Siratal ladzina an'amta alaihim. Enggak boleh berhenti itu. Harus dia lanjutkan. Atau kalau mau berhenti tapi harus diulangi. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan berhenti di an'amta alaihim. Itu termasuk kepada makruh al-waqfu ala an'amta alaihim. Ya, itu masuk ke dalam makruh. Makruh itu artinya makruh itu apa? Ditinggalkan. Makruh itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dibenci aja. Hah? Dibenci. Ya, ketika dikerjakan dibenci, ketika ditinggalkan berpahala. Ya. An'amta alaihim, jangan berhenti di situ. Kalau napasnya pendek, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub. Kita ulangi lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan berhenti di an'amta alaihim. Wa ta'minun bitahfifin wa matin. Dan disunahkan juga, sunnah hayat adalah membaca amin dengan mengentengkan, mentahfif dan mematkan. Ya. Bitahfifi dengan mengentengkan, apa namanya, jangan sampai mentasdidkan mim. Amin. Jangan sampai disidahkan, karena di situ nggak ada sih. Amin. Jangan sampai jangan mimnya jangan ditahan. Ya. Ya, jangan disidahkan. Ya, amin kan itu, amin itu kan apa namanya, sering yang kita ucapkan. Nah, jangan sampai kita dari kebiasaan yang salah. Mimnya jangan sampai ditahan. Amin. Nah, kalau ditahan berarti di situ ada sudah. Jangan ditahan, dilepas saja. Amin. Ya. Jangan tahan. Amin. Itu termasuk sunnah. Bahkan dalam keterangan yang lain, keterangan lain, biasanya sebelum kita mengucapkan amin, kita mengucapkan Rabbi firli wal walidayya. Amin. Suka nggak, Bu? Kayaknya udah jarang diajarin nih, jarang sampai ini kayaknya nih. Buat yang mudah-mudahan nih, ya. Terutama ibu-ibu udah pada ini udah tahu dah ya. Sebelum kita mengucapkan amin, kita baca Rabbi firli wal walidayya. Dalam hati, Bu. Rabbi firli walidayanya dalam hati. Rabbi firli walidayya, Rabbi firli walidayya. Amin. Aminnya baru keluarkan suaranya. Rabbi firli walidayya. Amin. Itu. Makanya jangan sampai diuber itu. Jangan sampai
imam itu diubar belum sampai selesai aminnya udah amin duluan. Makmum tuh. Imam udah paham kapan bacanya. Waladhdallin udah dikejar duluan. Kapan mau bacanya. Tuh, jadi harus ada jeda dulu sedikit. Seukuran kita membaca Rabbighfirli wa liwalidayya. Kayaknya yang mudah-mudahan ya kayaknya belum ini deh. Baru dengar mungkin kali ya. Kayaknya baru dengar yang mudah-mudahan nih. Tuh kan. Tapi kalau mama Masya Allah udah banyak diajar orang-orang tua kita dulu. Udah disampaikan ya. Tuh, Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Artinya ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku dan dosa orang tua, kedua orang tuaku. Amin. Tuh ya. Jangan lupa mulai sekarang baca ya. Di luar sholat aja itu, kalau di luar sholat kita diberi wala itu, amin itu. Nggak apa-apa. Kalau di habis sholat, itu doang itu ya. Iya dalam sholat ya. Ya. Itu ya. Ini banyak hal-hal yang orang-orang tua dulu banyak sudah dapat pelajaran seperti itu, yang mudah-mudahan belum sampai hal kayak gini ya, mudah-mudahan nih. Wa tamil dawi wa madin wa sami'atul Iza kalau sallallahu iza aminal imam fal aminu fa innahu man wafaqa taminuhu mata minhu malaika wifir lahu mata qaddama min zambihi. Kan masyaallah ini adalah hadis riwayat Imam Bukhari Muslim di mana apabila imam bacakan amin maka makmum segera membaca amin. Maka sungguhnya ketika aminnya kita itu berbarengan dengan aminnya para malaikat, maka diampunilah dosa kita dan dosa kedua orang tua kita. Itu maksudnya tadi Rabbighfirli wa liwalidayya. Ini bukan dosa kita doang, tapi dosa orang tua kita juga diampuni Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Makanya jangan buru-buru aminnya. Tunggu dulu, kasih jeda, jangan ngejar amananya waladdolinnya imam. Udah disambut baik. Amin. Ya, kasih jeda dulu Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Gitu ya. Udah jam 4 nih, Bu. Insyaallah nih. Ini udah ada baterai diganti juga ngacak terus. Insyaallah. Insyaallah ada yang ganti ntar. Mau diganti yang digital insyaallah. Alhamdulillah. Ya kita doakan buat ya yang sudah berusaha untuk melengkapi kegiatan Ta'lim, kegiatan TPA, kegiatan belajar di sini semuanya. Ya kita doakan semoga mereka semua diberikan kesehatan oleh Allah, yang umur, dimudahkan rezekinya dan diberkahkan dalam kehidupannya. Amin ya Allah. Oh, iya. Alhamdulillah jazahullah taala ya. Semoga kita Allah yang berasal dari baginda Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.